Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuntingan bahasa terhadap tugas akhir mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Nah, pada tugas akhir kali ini mengkaji novel dengan judul Merdeka Sejati karya Ahmad Fuadi dengan kajian sosiologi sastra. Ya, langsung kita masuk ya. Oke, ini format atau template-nya. Nah, untuk template ini setiap perguruan tinggi berbeda ya. Jadi ini bisa disesuaikan oleh teman-teman dengan buku pedoman akademik atau buku pedoman skripsi di tempat teman-teman kuliah ya. Nah, ini untuk keterangan ini, jika semuanya menggunakan huruf kapital di awal, maka kata hubung ini menggunakan huruf kecil, tidak perlu huruf kapital. Itu ya. Oke, dilanjut lagi. Halaman persetujuan. Nah, seperti ini untuk di sini kan huruf kecil seperti ini seharusnya tadi ya. Halaman pengesahannya. Nah, ini terjadi lagi. Ini ada dan untuk, nah ini sebagai tidak kapital, seharusnya kapital. Di bawah ini koma. Sama ya. Sudah selesai ya. Oke, persembahan. Oke. Jadi yang saya sunting kali ini lebih lengkap ya dari kalau yang kemarin itu hanya bab pembahasan saja dan penutup. Nah, ini di sini ini ada dua nama ya, kebetulan nama saya. Ya, ini jangan sampai terjadi semacam ini. Lebih baik satu nama ya, di sini baik satu nama tetapi deskripsinya ini
ya, deskripsinya ini dijadikan satu, semacam itu ya. Wow. Abstrak. Oke. Nah, untuk penulisan abstrak ini menggunakan spasi satu ya, baik yang nanti berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Jenis semacam itu ya, nanti teman-teman menyesuaikan ya. Jadi di sini harus menggunakan spasi satu untuk abstrak. Daftar gambar, oke. Daftar tabel, oke. Daftar lampiran, oke. Kita masuk ke bab 1 ya teman-teman. Jadi mungkin video ini agak panjang, teman-teman bisa menyiapkan cemilan dulu, kopi ataupun minuman hangat lainnya biar tidak jenuh ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, karena seperti yang saya sampaikan nanti video ini panjang, tidak ada pemotongan ya. Makhluk itu sebab manusia akan sulit. Nah, ini manusia dikatakan makhluk sosial. Sebentar, ini saya beri ya. Manusia dikatakan makhluk sosial sebab manusia akan sulit itu sendiri. Nah, ini kalimatnya ini kalimat yang ambigu ya. Manusia bukan dikatakan makhluk sosial sebab manusia akan dikatakan makhluk sosial sebab manusia akan sulit menjalani sendiri. Nah, ini perlu diperbaiki ya logika kalimatnya. Jika ada kata melainkan nanti di anak kalimat, maka induk kalimatnya harus ada bukan. Jadi manusia dikatakan makhluk sosial dan bukan makhluk individual, melainkan adalah atau tidak bisa seperti itu. Berarti ini diperbaiki ya logika kalimatnya. Intinya manusia dikatakan makhluk sebab manusia akan sulit menjalani hidup sendiri. Manusia ada keterikatan dengan manusia lainnya. Jadi hilangkan kata melainkan ini semakin membuat bingung kalimatnya nanti ya. Jadi bisa diubah seperti itu, tapi itu hanya saran ya. Jadi bisa diganti dengan model kalimat yang lain sesuai dengan karakter penulisnya. Mohon maaf saya sambil merokok ya. Jadi awalan pembukanya cukup bagus, cukup menarik. Jadi di latar belakang ini permasalahan sosial diangkat. Kemudian ada ahli teori juga disinggung di sini. Hingga antara permasalahan di masyarakat dengan teorinya itu disinkronisasi, dijadikan satu di sini. Jadi cukup memberi gambaran yang sangat kuat. Nah, kemudian diarahkan ke novelnya, bagus. Ini masuk ke permasalahan sosial di novelnya ya. Halus pengerjaannya. Oke, jadi mulai
latar belakang pengkajian ya, ini sudah muncul di sini, bagus, sangat terstruktur, sangat rapi. Oke, sangat rapi. Ini kebetulan penulis skripsi ini adalah mahasiswa bimbingan saya. Jadi sebelumnya sudah melakukan pembimbingan. Ini pembimbingan tahap-tahap akhir sebelum menuju sidang. Jadi sudah sangat maksimal penulisannya, kesalahan pun sedikit ya. Mungkin yang belum saya koreksi atau saya periksa itu di bagian pembahasan ya, yang mungkin nanti akan ditemukan banyak penulisan tata bahasa yang kurang, itu mungkin di pembahasan ya, mungkin, tapi kalau minim terjadi lah, berarti mahasiswi ini rajin dan mengingat apa yang sudah saya sampaikan. Kita tunggu saja ya nanti. Sudah baik, ini di latar belakang. Masuk ke teori sosiologi sastra. Sosiologi karya sastranya disebut juga. Kemudian ini ada sedikit tipe di kata hubung ya, penulisan dengan huruf kecil. Oke, rapi, cantik. Nah, ini untuk kerangka teoretisnya. Nah, sudah cantik, bagus. Masuk bab 3, penelitian, metode penelitian. Subjek penelitian sangat detail. Oke, bagus. Agenda kegiatan Agustus ya, berarti ini menjelang ujian ya, pas. Instrumen penelitian. Oke, ini korpus data, bagus. Oke, pengadaan penentuan unit, penentuan sampel, inferensi dan analisis. Oke, nah ini kita masuk pada analisisnya teman-teman. Yang saya duga akan nanti banyak kesalahan di sini ya, tapi itu dugaan saya. Coba kita cek bersama-sama ya.
Oke, manis. Nah ini karena ini menggunakan berikut ya, ini harus titik 2. Menggunakan rasional instrumental. Oke, lagi dengan unjuk rasa di sekolah. Ini kasih jeda ya, jadi antara kutipan dengan apa namanya, antara kutipan dengan deskripsi analisisnya. Oh, hanya satu ya. Nah ini diskusi ya, jelas ini diskusi, ini typo nanti diperbaiki. Nama ini diberi jarak ya, biar tidak terlalu dekat. Semangat kebangsaan. Nah ini mempengaruhi, ini hukum KTSP harus diterapkan, jadi memengaruhi ya. Datanya satu-satu ya, sengaja dibuat satu atau bagaimana ini Mbak? Membela kemanusiaan. Pendirian organisasi mahasiswa. Menariknya sebuah kajian itu membuat kita masuk ke dalam novelnya. Kalau orang belum membaca novelnya, ini kajian atau analisis atau kritik itu membantu pembaca memahami novel atau karya sastra. Bagi yang sudah membaca ini dan belum membaca novelnya, nanti kan jadi semakin penasaran. Jadi kalau dari analisis awal ini sudah digambarkan bahwa ini aktivitas kemahasiswaan ya, jadi aktivis mahasiswa kayak gitu ya isi novelnya. Nah, mahasiswa bergerakan tentunya harus membaca ini ya, salah satunya disebutkan di kata pengantar tadi, mahasiswi ini aktif di kegiatan kemahasiswaan sehingga mungkin dia tertarik untuk mengkaji novel ini. Oke, berdoa dan bertawakal ya. Ahmad Fuadi sebagai santri tetap memunculkan data-data semacam ini. Disiplin kerja, dia seorang pekerja keras, Ahmad Fuadi. Tindakan afektif. Nah, ini lebih ke psikologinya ini ya. Oke, jadi ini nanti diperiksa kembali, ini kata apa sebenarnya.
meninggalkan geng motor. Oh, sebenarnya kenakalan remaja begitu ya. Oke, data-datanya bagus, penulisannya cukup terampil, cukup hati-hati sehingga minim kesalahan berbahasa. Nah, ini sebagai berikut, kekurangan telitiannya mesti itu ya. Sebagai berikut itu titik 2. Oke, manis. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan skripsi itu lebih banyak membaca, yaitu terlihat dari pengerjaannya lebih sering setelah menulis itu disunting apa yang kurang gitu ya. Kalau begitu mengerjakan dengan pola begitu ini pasti revisinya kecil. Tapi kalau asal saja revisinya banyak, yang itu akhirnya muncul di media-media sosial ya, bahwa skripsi itu jadi pekerjaan yang menakutkan, padahal ya tidak seperti itu juga. Itu bergantung siapa yang mengajukan skripsi, apakah dia telaten kayak gitu ya, banyak membaca. Ini manis, ini pengerjaan ini saya baru mengoreksi pembahasannya ini kali pertama dan sudah sangat minim kesalahan. Ini ada kata ganti ya, upayakan jangan menggunakan kata ganti ya. Ganti dengan yang lain, jangan digunakan dengan kata ganti. Ini awalan di, jangan menggunakan kata hubung di awal kalimat. Ya aku makanya tak campuri kerek mang. Pengaruh tindakan rasional nilai. Oke. Tujuan hak masyarakat. Oke. Oke. Subbab selanjutnya. Diingat ya, nanti diberi jarak antara data kutipan itu ya. Naik jabatan. Oke. Ini terlihat kalau mahasiswi atau mahasiswa itu sangat berhati-hati atau tertib ya. Ini salah satunya ini. Nah, kalau tidak dicek apa gitu pasti menggunakan apotek ya. Nah, ini ada kata tak, gunakan kata tidak ya, yang baku. Oke, cukup manis. Oke. Dan novelnya Ahmad Fuadi ini sudah menjadi bacaan wajib di beberapa negara ya. Kalau di Indonesia tetap tidak ya, literasinya lemah bangsa kita ini. Semoga ke depan ada perubahan, semoga ya. Berkelahi preman pasar. Oke, bagus, sangat sedikit sekali tipunya.
Oke, karena ini paragraf baru, ya ini harus menjorok ke depan, ke dalam. Sorry. Oke. Ini ada koma, Mbak Debbie masih sering lupa ya. Kalau lebih dari 2 struktur, maka sebelum dan harus ada tanda koma. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi saya mencari tempat yang tidak berisik ya, karena di rumah ya semacam itu sulit kalau tidak berisik. Nah, ini 2 struktur ya, memberi, mengasihi, menyayangi. Jadi ini di sini harus ada dan. Tadi tertinggal komanya, sekarang tertinggal dannya. Oke, data ditunjukkan Lafran. Oke, cantik. Sekarang masuk poin bekerja keras. Nah, data berikut lah ini harus titik 2. Oke. Cukup manis. Dan penggunaan kata setiap data sudah varian ya, sudah cukup bagus ya, tidak sama, tidak monoton. Biasanya itu monoton. Nah, ini sudah tidak monoton. Yang kemarin di video kemarin itu monoton ya. Jadi ini media harus dicetak miring, nama medianya Koran Kedaulatan Rakyat, itu dicetak miring karena media massa. Pengaruh yang buruk. Oke, cantik. Nah, masuk pada subpoin ke 2, yakni pembahasan. Nah, ini yang lebih kritis, analisis kritisnya ya, bukan kritis sakit. Oke, masuk ke subbab bentuk-bentuk tindakan sosial. Kalau membaca skripsi semacam ini bagus, seperti enak ya. Ketika dosen pembimbing memberi arahan itu juga enak, nah bagus. Oke, cukup manis pengerjaannya. Oke, pola pengutipan juga pas. Ada 2 nama, maka dalam sudah ya, sudah bagus teknik pengutipannya. Oke, manis. Ini ya, paragraf ini terlalu panjang ya, jadikan 2 paragraf. Oke, sudah cukup bagus. Nah, ini ada 2 kata dan dalam satu kalimat. Nah, ini maka kalau ini sudah menggunakan dan untuk di sini, maka ini serta ya. Jangan sampai ada dua atau lebih dari itu ya. 2 itu sudah kurang baik, tidak efektif, apalagi lebih dari 2 ya.
Nah, rata-rata paragrafnya panjang ya. Jadi kalau yang terlalu panjang lebih dari 7 baris, silakan dijadikan menjadi 2 ya. Jadi biar tidak terlalu panjang paragrafnya. Keefektifan paragraf ya. Kalau kalimatnya sudah jarang kalimat panjang ya Mbak Devi. Tapi sekarang beralih ke paragrafnya panjang. Jadi maksimal 7. Lebih dari 7 jadikan 2 paragraf. Jadi atur kalau memang terputus gagasannya ketika dibagi menjadi 2 paragraf ya, maka ya ditata ulang, ditambah deskripsi, kalimatnya ditambah, jadi semacam itu disesuaikan. Tidak serta-merta langsung di enter menjadi paragraf baru, tidak begitu ya. Tetapi antara paragraf 1 dengan paragraf sebelumnya itu harus berkesinambungan secara makna. Nah, ini sentimen. Nah, sentimen ini tidak pakai T. Nanti kalau pakai T jadi bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris harus dicetak miring. Cukup bagus analisisnya. Penulisannya juga bagus, kaya sekali. Cuman ini masih belum ada tambahan kutipan-kutipan tentang data real ya, seperti dari media massa atau dari data-data yang menunjukkan kekinian kayak seperti itu. Kurangnya itu karena sampai sosiologi sastra ya, itu nanti bisa ditambahkan jika memang memungkinkan waktunya. Ini sudah cukup bagus, tapi akan lebih maksimal lagi analisisnya ketika ada data sosial ya, data sosial yang terlegitimasi adalah dari media massa. Jadi kayak gitu ya Mbak Debbie. Oke, dan itu ya pesan saya, nanti yang lebih dari 7 baris dijadikan paragraf baru, ditata logikanya. Kalau logika kata dan logika kalimat sudah mulai baik, sudah tidak seperti sebelumnya ya, tapi tinggal logika paragraf ini masih panjang. Setiap pembahasan sudah ada kutipan, sangat bagus. Oke. Nah, setiap habis dari mendeskripsikan diberi kutipan teorinya ya, tinggal validasi dari realitanya ya, biar lebih kuat analisisnya, biar semakin konkret. Oke. Cukup bagus. Perfect lah ya. Perfect, hanya kesalahan-kesalahan sedikit dan itu wajar. Sangat-sangat wajar. Ini berarti kerjanya sudah sangat-sangat maksimal. Ya, masuk poin syukur.
kerendahan hati. Nah, paragrafnya terlalu panjang ya, nanti itu tinggal dipisah. Yang lebih dari 7 baris ya silakan dibentuk paragraf baru, lalu dibaca ulang antara paragraf baru dengan paragraf sebelumnya apakah sudah korelasinya sudah pas. Kalau belum ya ditambahkan kalimat baru. Untuk kesimpulan, jika memang bisa lebih ringkas, tolong diringkas ya, yang namanya simpulan kan sedikit, kalau bisa 1 halaman. Daftar pustaka, penulisan daftar pustaka sudah sangat rapi, sudah sangat bagus. Dan lampiran korpus data. Korpus data karena ini bentuknya tabel ya Mbak Debbie, ini biar nanti tidak terjadi kayak gini loh, spasi-spasi yang lebih, pakai rata kiri saja khusus untuk data yang di dalam tabel ya, biar tidak seperti itu. Atau Mbak Debbie ketika menggunakan rata kiri kanan ini diberi kayak seperti ini ya, ini diberi pemenggalan kata dengan kata tanda hubung lah, itu nanti dia akan naik macam itu. Tapi harus lebih tertib kalau menggunakan pola begitu, jadi pekerjaannya lebih banyak. Tapi kalau mau cepat ya pakai rata kiri ya, jadi semacam itu. Itu saja, saya rasa korpus sudah cukup untuk pembahasannya. Saya skip agak cepat. Setelah korpus data, cover novel Ahmad Fuadi. Biar ada bunyinya, sampul bukunya beri spesifikasi buku ya Mbak Debbie. Sinopsis novel, sinopsisnya terlalu panjang, buat 1 halaman saja sinopsis. Ini terlalu panjang sinopsis. Ini sinopsis masa per lembar-lembar begini ya, dan semua lampiran harus spasi 1 Mbak Debbie ya. Kalau ini panjang nggak apa-apa, ini biografinya pengarang tulis semakin bagus. Sudah, jadi itu yang terakhir. Jadi berarti penyuntingan pada tugas akhir skripsi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit cukup untuk kali ini dengan objek Merdeka Sejak Hati karya Ahmad Fuadi gitu ya, dan dikaji menggunakan kajian sosiologi sastra ya. Jadi semacam itu yang bisa saya tambahkan, yang bisa saya koreksi, yang bisa saya sunting secara kebahasaan. Jadi itu saja dari saya, cukup sekian dari sampai ketemu lagi di kanal-kanal penyuntik, di konten-konten penulisan kreatif ataupun penyuntingan bahasa di video saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya Syakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Ahmad Fatoni. Ketemu lagi di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.